Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi saudaraku. Selamat memuliakan Tuhan dengan semua aktivitas yang baik. Dipandu firman Tuhan dari Yakobus pasal 5 ayat 7, demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, saat ini hidup kita dalam era yang mengagumkan kecepatan dan efisiensi. Hal ini dipengaruhi oleh kemajuan ilmu dan teknologi. Dengan kecanggihan teknologi, hampir semua hal dapat dilakukan dengan efisien dan serba cepat. Dimulai dari hal makanan. Di mana-mana kita sekarang ini bisa menemukan makanan siap saji. Sehingga proses untuk mempersiapkan makanan itu tidak lama lagi. Kemudian kita melihat pembangunan juga serba cepat. Membangun rumah, membangun jalan tol, membangun berbagai properti yang lain dapat dilakukan dalam sekejap saja. Demikian juga misalnya mengirim berita. Hanya dalam hitungan detik, berita dan surat dapat kita kirimkan ke berbagai belahan dunia pada saat ini. Demikian juga melakukan pesta. Semua persiapan pesta bisa dilakukan dalam waktu yang singkat. Misalnya mulai daripada mengirim undangan. Demikian juga semua hal yang diperlukan dalam pesta, catering, musik, kostum, dan lain sebagainya yang diperlukan. Sepanjang ada duit, dalam hitungan berapa hari saja, semua bisa dilakukan. Hal ini tanpa disadari membuat manusia sekarang ini hidup dalam mental yang serba instan. Kemudian mengakibatkan mental yang tidak sabar. Tidak sabar untuk mendengarkan. Manusia sekarang memiliki kemampuan untuk mendengar rata-rata 25 menit. Akan mendengarkan khotbah juga demikian. Kalau lebih daripada itu akan jatuh kepada kebosanan. Dan kemudian mengatakan khotbahnya terlalu panjang. Demikian juga kita lihat berita-berita di televisi. Presenter hampir tidak mau sabar mendengarkan uraian dari narasumber yang dia undang. Dia mau langsung kepada inti pertanyaan untuk dijawab narasumber tersebut. Demikianlah dalam semua aspek kehidupan itu, kesabaran menjadi barang yang langka. Akibatnya, manusia sekarang banyak yang kemudian cepat maju, cepat naik, cepat pintar, tetapi kemudian menjadi manusia yang rapuh dan tidak tahan uji. Gampang stres dan gampang putus asa. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini mengajar kita untuk bersabar. Bahkan ketika kita harus menghadapi penderitaan, kita diajar untuk bersabar. Seperti kesabaran seorang petani mengolah tanahnya. Kesabarannya untuk menunggu, yaitu musim hujan datang. Kemudian datang lagi musim semi. Sabar menantikan musim panenan. Dan pada waktu panen, dia dapat bersukacita. Rasul Paulus mengatakan di dalam Roma 12 ayat 12 demikian. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Kesabaran itu akan melahirkan ketekunan. Dan ketekunan itu akan membuahkan kita dan memberi kepada kita, yaitu kekuatan untuk tahan uji. Dan ketika kita tahan uji, maka akan hidup di dalam pengharapan. Dan pengharapan itu tidak akan mengecewakan, tetapi memberikan sukacita bagi kita. Rasul Paulus berkata di dalam Roma 5 ayat 3-5 demikian. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan itu tidak menimbulkan kekecewaan. Saudara-saudaraku, hari ini kita diajar supaya dalam proses kehidupan kita ini, dan terutama ketika kita menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali, kita harus sabar
dan tahan uji. Di dalam kesabaran itu kita mau diingatkan akan sebuah proses, kok tidak ada yang terjadi begitu tiba-tiba. Dan ketika kita mau sabar dengan proses, kita akan melihat kehadiran Allah di sana dan dapat mengalami keindahan dalam pengharapan dan sukacita di dalam masa-masa perjalanan kehidupan kita. Misalnya contoh, ketika kita mau memakan daging ayam, yang lebih indah dan lebih enak sebetulnya adalah proses untuk menangkap ayam itu. Kemudian proses untuk mengerjakan dan mengolah ayam itu menjadi makanan adalah penantian yang sangat indah dan memakannya hanya sebentar. Tetapi ketika kita mengikuti proses itu, begitu indah pengharapan-pengharapan di dalamnya. Demikian seorang anak sekolah tentunya tidak bisa begitu saja menjadi sarjana. Dia harus menghadapi berbagai ujian. Dan untuk menghadapi berbagai ujian itu dibutuhkan kesabaran dan ketekunan. Sehingga dia menjadi tahan uji. Dan ketika menghadapi ujian, dia dapat memenangkan ujian dan mendapat prestasi yang terbaik. Kemudian dianugerahkan gelar kesarjanaan. Dan selanjutnya dia mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Demikian kita pada masa-masa sekarang ini. Kalaupun sementara harus diperhadapkan dengan berbagai pergumulan, berbagai kesulitan, dan berbagai penderitaan, sabarlah, jangan berputus asa. Tetaplah bersukacita di dalam pengharapan. Dan dalam semua itu, tetaplah bertekun di dalam doa. Bila tiba waktunya Kristus datang kedua kali, kita akan memanen berkat sukacita, yaitu mahkota kehidupan dan hidup yang kekal di Yerusalem yang baru. Selamat sabar menanti-nantikan Tuhan. Selamat sabar menghadapi penderitaan. Selamat memenangkan pergumulan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik. Kuatkan, mampukan kami tetap sabar dalam penderitaan dengan pertolongan Roh Kudus. Hingga pada akhirnya kami memperoleh kemenangan yang gilang gemilang dan mendapat mahkota kehidupan di dalam Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat bersabar di dalam Tuhan. Selamat memenangkan pergumulan. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.